Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tipologi pesklasen PDRB plus laju pertumbuhan ekonomi. Saya Ahmad Sofyan Mulyana sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Ada Ahmad Apri Aldo selaku pemateri kedua, Widya Sari sebagai pemateri ketiga, Yohanda Ika Putri sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu jalannya presentasi kali ini, untuk pemateri pertama dipersilakan. Tipologi wilayah. Tipologi wilayah merupakan sebuah pengelompokan dari wilayah yang ada di permukaan bumi sesuai dengan tema dan kepentingannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam kajian dan juga rencana pengembangan dari wilayah itu. Adapun macam-macam tipologi wilayah. Yang pertama ada wilayah homogen, yang kedua ada wilayah fungsional, yang ketiga ada wilayah perencanaan. Yang pertama ada wilayah homogen. Wilayah homogen adalah tempat yang memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan wilayah yang lain. Wilayah homogen didasarkan pada kriteria seperti karakteristik geografis, fisik atau karakteristik populasi lokal yang sejenis. Contohnya seperti bahasa, pendapatan, politik atau agama. Contoh wilayah homogen adalah wilayah pertanian, wilayah suku Jawa, dan sebagainya. Yang kedua ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Wilayah fungsional disusun dari wilayah homogen yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika beberapa wilayah homogen bergabung menjadi satu, akan membentuk suatu heterogenitas. Maka heterogenitas ini yang akan menjadi wilayah fungsional. Contoh wilayah fungsional adalah daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar dan banyak kota-kota kecil atau satelit yang mengelilinginya. Yang ketiga ada wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan adalah suatu wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi, koherensi, wilayah administrasi. Tentang 4 klasifikasi tipologi menurut Klasen. Yang pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten atau kota. Yang kedua, daerah berkembang, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota. Yang ketiga, daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Yang keempat, daerah relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Berikut adalah laju pertumbuhan PDRB dalam bentuk persen dan PDRB per kapita dalam bentuk juta dalam kabupaten atau kota atas dasar harga berlaku. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 6,21% dengan PDRB per kapitanya sebesar Rp37.475.288. Laju pertumbuhan PDRB terendah yaitu terdapat pada Kota Lampung Timur sebesar 3,81% dan PDRB per kapitanya sebesar Rp28.377.346. Kemudian PDRB per kapita tertinggi terdapat pada Kota Bandar Lampung sebesar Rp34.475.288. Kemudian PDRB per kapita terendah terdapat pada Kota Lampung Barat sebesar
rupiah. Selanjutnya PDRB per kapita dan laju pertumbuhan, yaitu Y dan R, yang dimana daerah cepat maju dan cepat tumbuh ini terdapat pada kota Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Bandar Lampung. Untuk daerah maju tapi tertekan, yaitu Lampung Selatan, Lampung Timur. Dan daerah berkembang terdapat pada kota Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Metro. Untuk daerah relatif tertinggi, yaitu kota Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Pesawaran, dan Pringsewu. Hasil analisis PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 di kabupaten atau kota provinsi Lampung. Menggunakan analisis tipologi klasen, disimpulkan 1. Yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Bandar Lampung, dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang di atas rata-rata daerah Y1 lebih dari Y, R1 lebih dari R. 2. Yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan adalah Lampung Selatan, Lampung Timur, meski pendapatan per kapitanya relatif tinggi, namun laju pertumbuhan ekonomi daerah rendah dari rata-rata keseluruhan daerah, R1 kurang dari R, Y1 kurang dari Y. 3. Yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang berkembang adalah Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Metro, karena memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan daerah. R1 lebih dari R, Y1 kurang dari Y. 4. Yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Pesawaran, dan Pringsewu. Laju pertumbuhannya relatif rendah, dan PDRB per kapitanya juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dari keseluruhan daerah. R1 kurang dari R, Y1 kurang dari Y. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami menampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.